Pak Jokowi itu takdir. Pak Jokowi takdirnya beliau menjadi presiden. Karena itu saya kira bangsa ini kita rugi. Nah itu kita mencari pemimpin sekelas Pak Jokowi, mungkin kita butuh 50 sampai 100 tahun. Saya kira begini, saya nggak ngerti ya, saya bicara orang bodoh-bodoh aja lah. Menurut saya yang bisa dirubah itu semua aturan di luar Alkitab dan Al-Quran. Bung Eki. Halo kawan sketsa Indonesia, bertemu lagi dengan saya Bang Eki, dan selalu seperti biasa ketika ada wawancara eksklusif dari Bang Eki pasti menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa nih. Hari ini saya kedatangan dua tamu yang luar biasa. Banyak sudah malang melintang lah di negara dalam membantu Presiden Jokowi untuk duduk menjabat sebagai presiden 2 periode nih ya Bapak ya. Nah, beliau-beliau ini dari BARA-JP, Barisan Relawan Jokowi Presiden. Yang di sebelah saya ini adalah ketua umum, yang di sini wakil. Nah, bagus ya Bapak, perkenalkan diri dulu nih. Ya, saya Uca Gustapati, ketua umum DPP BARA-JP. Yang di sebelah sini, Ya, saya Willem Johannes Sanai, Wakil Ketua DPP Barat Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden. rasanya kayaknya semua orang udah banyak yang tahu lah ya. BARA-JP, Projo dan yang lain-lain bagaimana semangatnya dan perjuangannya dalam mendukung Pak Jokowi ya. Tapi kayaknya lebih menarik kalau kawan-kawan di sketsa Indonesia mungkin ada yang dia kemarin belum ikut berpolitik atau belum paham sama sekali atau awam. Bisa dijelasin mungkin Om, BARA-JP itu apa sih kayak gitu Om? Mungkin ketua umum kali ya. Ya, makasih Ki. BARA-JP ini Barisan Relawan Jokowi Presiden berdiri tanggal 15 Juni 2013 di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. Kami menjadi sulung dari seluruh relawan Jokowi Presiden. Sebelumnya pada waktu beliau menjadi calon gubernur ada relawannya. Sebelumnya pada waktu beliau juga calon wali kota Solo ada relawannya. Tapi untuk relawan Jokowi Presiden kami pelopornya. Nah, tidak ujuk-ujuk juga lahir. Sebelumnya ada melalui grup Facebook namanya Jokowi Presidenku. Itu grup Facebook yang didirikan oleh ada seorang warga negara Indonesia di Jerman namanya Bung Leo. Nah, kami juga pada waktu sebelum juga terbentuk BARA-JP, kami sempat datang ke gedung DPRD pada waktu bicara tentang dana aspirasi, kami protes. Bulan Mei tahun 2013 kami pasang spanduk Jokowi Presidenku di Bundaran HI. Jokowi masih gubernur. Jadi kami mendorong beliau untuk menjadi presiden. Jangan lupa Pak Jokowi tidak mau loh jadi presiden. Pak Jokowi mau menyelesaikan tugasnya di Jakarta sebagai gubernur. Tetapi kami yang mau, masyarakat merasa bahwa Pak, negeri ini butuh pemimpin sekelas Pak Jokowi. Ada kata-kata Roy Martin, waktu itu dia menjadi salah satu pendiri BARA-JP. Kalau Jokowi ke Jakarta menjadi presiden, Jakarta kehilangan apa, Indonesia dapat apa? Jakarta tidak kehilangan apa-apa, tapi Indonesia dapat seorang Jokowi. Jadi kami dorong Pak Jokowi menjadi gubernur seluruh Indonesia. Itu makanya kami berkumpul sekitar 300 orang pada tanggal 15 Juni 2013 di Gedung Indonesia Menggugat. Dan pada saat itu lahirlah yang namanya Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014. Kenapa lembaga ini didirikan? Kami mau mendesak PDIP untuk mencapreskan Pak Jokowi. Karena masih gubernur ya. Masih gubernur. Ya. Nah,
Bagaimana cara mendesaknya? Tidak bisa ujuk-ujuk kami cuma bicara. Kami butuh melakukan sesuatu. Maka diputuskan kami melakukan penggalangan dukungan tanda tangan. Target kami 15 juta tanda tangan. Nah, bagaimana supaya bisa dapat 15 juta? Kami perlu infrastruktur sampai ke daerah. Maka dibentuklah Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014, BaraJP, untuk melakukan tugas itu. Jadi kami mengumpulkan tanda tangan, nantinya tanda tangan itu akan dibawa ke Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Karena Pak Jokowi itu, dia tidak mau maju dari ini lain. Dia tidak mau maju dari partai lain. Pada waktu itu Pak Jokowi kan loyal beliau ini. Jadi beliau cuma mau maju dari PDIP. Jika memang itu kehendak rakyat. Begitu kira-kira. Nah, saya agak menarik karena buat Pak Frans, karena kan waktu itu kan Pak Jokowi masih gubernur ini. Maksudnya hal apa sih yang dilihat sama BaraJP kok bisa sampai mendorong beliau untuk jatuhnya gubernur seluruh Indonesia nih ya? Iya. Hanya konteksnya harus presiden berarti. Itu hal apa nih Pak yang benar-benar menonjol dari beliau? Ya tentu begini, apa namanya, sebagai warga negara dan sebagai bagian dari pengamatan kita melihat perubahan politik di negeri ini itu, kita harus mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki visi-visi yang seluruh Indonesia itu harus dibangun. Pak Jokowi ini masuk dalam rekaman kami para aktivis. Artinya waktu beliau menjadi wali kota Solo, ada banyak hal yang dikerjakan dan sangat memberikan dampak. Kemudian waktu menjadi gubernur DKI, hal itu juga muncul sebagai sesuatu yang berbeda dari pemimpin lain. Nah, kami anak-anak muda dan yang tergabung dalam kami di Indonesia ke depan harus mengalami perubahan. Karena kebanyakan yang ada di dalam BaraJP ini aktivis yang secara kasat mata tidak seperti partai politik yang dalam kegiatan yang nuansa politiknya wah gitu. Kita lebih banyak bicara dari hati. Kita ingin ada pemimpin yang bisa menjembatani berbagai ketertinggalan itu kemajuan. Dan itu Pak Jokowi lakukan di negara. Nah ini sebetulnya sesuatu yang menjadi fondasi kenapa Jokowi tampil. Nah, saya sendiri pada saat beliau gubernur, saya masih stafnya, jadi masih berdinas, tapi sudah meninggalkan kedinasan dan bergabung di sini untuk menyuarakan, karena saya juga merasakan kebijakannya langsung dirasakan. Kebijakannya langsung dirasakan. Suatu ketika dia melantik seorang pejabat di Kota Jakarta Timur, dan pejabat wali kota dibawa ke satu tempat di lapangan terbuka, di sebelahnya ada sampah. Dia melantik pejabat di situ. Pulangnya mereka pada keringat. Baru kali ini ada seperti begini. Di situ saya melihat bahwa ini orang, kalau bukan diizinkan Tuhan untuk memimpin DKI menjadi satu simbol bahwa beliau cocok memimpin Indonesia ke depan. Karena itu, ya kami teman-teman dari BaraJP punya sikap itu. All out hanya supaya beliau menjadi menjadi presiden. Ini menarik. Jadi gini teman-teman, sebelumnya saya nih udah dapat bocoran-bocoran bahwa BaraJP ini habis tingkat dan segala macam. Dan ada hal menarik nih, tapi saya belum mau masuk situ nih Bapak. Saya pengen dengar waktu Pak Jokowi jadi gubernur nih, terobosan apa sih yang kalau masih ingat yang benar-benar bikin wah ini keren nih gitu. Ada Pak? Waduk Rio salah satunya. Terus beberapa ini yang waktu beliau cuma 2 tahun ya, singkat sekali, tetapi banyak hal. Salah satunya itu yang saya sebut, ada beberapa waduk kan 2 atau 3 itu. Sama itu yang di Bundaran HI turun masuk juga Pak.
eh, ada banjir, dibuka gorong-gorong. Oh iya. Dan beliau turun. Ya, jadi dan kok sepertinya kami melihat ini yang kita cari. Tapi mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nggak tahu kenapa, kami ini kebanyakan aktivis yang seumur hidup golput. Iya. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba melihat Pak Jokowi, kok tiba-tiba jadi sayang, jadi suka. Tiba-tiba kami mau melakukan sesuatu bagi Republik ini dengan menjadikan orang baik ini, orang yang mau bekerja ini menjadi presiden. Ada dorongan yang kadang-kadang kita sulit jelaskan. Jadi bagi saya, Pak Jokowi itu takdir. Pak Jokowi takdirnya beliau menjadi presiden dan kami disiapkan Tuhan untuk menjadi pendukung beliau. Karena beliau bukan siapa-siapa. Ya. Nah, kalau Pak Frans sendiri kan tadi kan sempat bilang kalau waktu Pak Jokowi gubernur masih staff ya, masih di DKI gitu. Itu yang benar-benar selain yang tadi nih, yang tadi itu yang benar-benar menarik buat Bapak itu apa tuh, Pak? Ya itu tadi saya katakan, itu satu. Ya, satu. Saya terus tipikal gue nih. Oh iya. Ya kan? Kita pingin pemimpin yang seperti itu. Jangan di belakang meja, terus kemudian mengatur sistem keuangan daerah dengan hanya cukup tanda tangan, disposisi dan sebagainya. Tapi di masyarakat itu kan kita butuh gubernur atau pemimpin yang seperti itu. Nah, satu kasus itu kan waktu saya masih ingat di Bundaran HI itu kan ada banjir, kemudian di bawah itu rupanya ada kabel kulit, bukan kabel itu kan. Beliau nggak seperti yang lain, datang buka langsung turun lihat dan menjawab masalah. Jadi mengeksekusi satu persoalan yang dirasakan masyarakat itu tipikal pemimpin yang kita butuh. Kalau pemimpinnya hanya di belakang meja dengan laporan, ya kan, nah itu mau seperti apa? Tapi kalau lusukannya itu loh yang kita lihat, bisa datang dengan masyarakat ngomong apa, kemudian langsung OPD yang bersangkutan dikomunikasikan, selesaikan. Nah itu butuh pemimpin seperti itu. Dan itu kan kelihatan juga waktu beliau jadi presiden. Ya. Belusukan, gaya belusukan, dengar dari masyarakat, kemudian langsung menjawab ya kepada menteri yang bersangkutan atau kepada gubernur atau kepada bupati dipesankan untuk diselesaikan. Kadang-kadang ada persoalan yang sudah diberitahu masih juga lambat, ya beliau kesini. Ya. Dan itu kelebihan seorang Jokowi. Karena itu saya kira bangsa ini kita rugi jika seorang Jokowi di dalam kepemimpinan nasional ini ke depan dia ditinggalkan begitu saja. Kita rugi. Dan kita belum melihat ada tipikal seorang Jokowi itu ada pada pemimpin yang ke depan. Ini udah mulai masuk nih. Karena kenapa saya mulai banyak tanya tadi ini, teman-teman akhirnya nanti akan tahu kenapa saya tanya Jokowi. Karena jadi gini Bapak, saya kemarin tuh belum lama ini Barajepinu Rapimnas ya, 10. Ya. Satu dekade ya, 10 tahun sudah 18, nih. Ya. Luar biasa 10 tahun. Nah, ada yang isu yang saya dengar nih, saya mungkin sekaligus klarifikasi nih, benar atau tidak kalau katanya di Rapimnas Barajep itu sempat membahas kalau mendukung Jokowi untuk 3 periode. Itu benar nggak nih? Benar. Oh benar ya? Benar. Benar ya Bapak? Tapi itu sekali lagi bukan ujuk-ujuk. 2019 akhir 2019 itu baru selesai pemilu nasional. Barajep Gorontalo branding mobil Jokowi 3 periode. Nama kami ini Barisan Relawan Jokowi Presiden.
menjadi tidak masuk akal kalau kami mendukung presiden yang lain. Kami mesti bubar. Oh, masih bubar. Namanya Barisan Relawan Jokowi Presiden. Agak berbeda dengan saudara kami, contohnya umpamanya Projo, Pro Jokowi. Mereka lebih fleksibel ya. Namanya Projo, Pro Jokowi. Tidak pakai presiden. Kalau kami Barisan Relawan Jokowi Presiden. Bagi kami presiden itu cuma Pak Jokowi. Jadi 3 periode itu karena kami melihat bahwa untuk saat ini potensi luar biasa dari seorang Pak Jokowi itu alangkah sayangnya jika akhirnya terpotong hanya dengan alasan undang-undang dasar. Karena jelas kalau saya catat nih Pasal 7. Pasal 7 undang-undang. Pasal 7 undang-undang dasar. Tuh. Ya, 2 periode. Nah, itu kita mencari pemimpin sekelas Pak Jokowi, mungkin kita butuh 50 sampai 100 tahun. Undang-undang dasar sudah terbukti 4 kali diperkosa. 4 kali di amandemen. Kalau saya sih sudah bukan amandemen. Amandemen itu kita menyisipkan 1 atau 2 pasal. Ini kan dirombak. Cuma karena direkatkan di Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka dia namanya tetap Undang-Undang Dasar 45. Kalau bagi saya sebagai relawan Jokowi, sebagai anak bangsa yang lahir dari kawasan timur Indonesia, kamu tahu, kami 69 tahun tuh anak tiri Republik ini. Anak tiri yang namanya Ibu Pertiwi. Tiba-tiba Pak Jokowi datang. Orang yang kami usung menjadi presiden dan akhirnya jadi presiden. Tiba-tiba Pak Jokowi datang, kami dirangkul. Kami diperlakukan sebagai anak kandung Ibu Pertiwi. Daerah kami dibangun masif. Dalam benak kami, Pak Jokowi ini adalah jawaban atas doa-doa panjang para tetua negeri. Yang pada waktu mereka berkomitmen bergabung dalam NKRI, mereka juga pengen daerahnya dibangun. Tapi 69 tahun kami diabaikan. Terus orang seperti ini susah kami mau lepas dengan mudah. Maka 3 periode itu terserah orang mau bilang apa. Bagi kami inilah suara yang mau kami sampaikan. Bahwa kami yang lahir di kawasan timur Indonesia masih butuh orang seperti Pak Jokowi. Orang bisa bilang bahwa itu nabrak undang-undang, terserah. Kami bukan di ranah yang bisa melakukan perubahan terhadap undang-undang. Tapi inilah aspirasi. Ada dorongan dari dalam yang harus kami ungkapkan. Dan kan 3 periode, pokoknya beliau lebih lama lah jadi presiden. Supaya 10 tahun masa jabatan beliau di 2000 menurut peraturan reguler kan beliau berakhir di 2024 10 tahun. Sementara kami tertinggal 69 tahun. Nggak ngejar. Terlalu jauh. Iya. Iya. 69 dibanding 10 ya. 10. Perbandingannya di situ tuh. Jadi nggak ngejar. Nah, saya tambahkan sedikit. Kita punya bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Yang menurut beberapa pakar dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi, jika ini tidak dimaksimalkan dalam 13 tahun ke depan, maka kita akan gagal take off menjadi negara maju. Kita terjebak menjadi negara berkembang. Mau maju tapi tidak bisa maju. Karena kita menyanyiakan periode yang harusnya kita maksimalkan dalam 13 tahun. Saya urut menurut alfabet ya. Pak Anies layak menjadi presiden. Pak Ganjar layak menjadi presiden. Pak Prabowo layak menjadi presiden. Tapi nanti setelah Pak Jokowi. Kita masih butuh nih Pak Jokowi. Ini percepatan 13 tahun ke depan. Supaya kita tidak gagal menjadi negara berkembang dan menjadi negara maju. Iya. Putra bangsa yang hebat ya. Iya. Hanya memang saat ini masih lebih butuh seperti Pak itu. Jokowi. Luar biasa. Tapi kan kalau
kan kita tetap nggak bisa nih, kita kan negara hukum dan negara yang benar-benar berjalan sesuai rule dan ada Iya. tatanan hukumnya nih. Soal undang-undang itu sendiri bagaimana? Oh, saya kira begini, saya nggak ngerti ya, saya bicara orang bodoh-bodoh aja lah. Menurut saya yang bisa dirubah itu semua aturan di luar Alkitab dan Al-Quran. Pada saat kita merubah Alkitab dan Al-Quran, itu Tuhan yang marah. Ya, Jadi kalau konstitusi yang sakral saja sejak dibuat oleh para pemimpin di era reformasi dirubah suka-suka, ya, selera orang-orang yang ikut di dalam gerakan reformasi. Sekarang kita mengalami stuck, ya, karena kita kunci 2 periode, padahal ini orang baik. Sebetulnya negara ini sekarang ini kalau kita mau jujur, ya, presiden ini berhadapan dengan 9 pimpinan partai yang menentukan terjadinya berubah amandemen atau tidak. Mestinya 9 partai ini kan harusnya juga menyadari, seluruh 9 orang pemimpin partai menyadari apakah representasi rakyat Indonesia sudah clear di situ, kan belum tentu. Masih ada suara-suara di bawah seperti kami, kita juga representasi rakyat, ya, bahwa amandemen perlu, cuman kita bukan punya wilayah, bukan domain kita di sini. Karena itu ya Barajp kita berteriak aja, sudah, lu mau setuju mau enggak, mau bilang 3 periode ya. misalnya. Malah pada Jack ini hanya mengekspresikan ya. Ya kita bicara dari hati, Iya, iya. ya. Saya ingin menambahkan lagi bahwa kami ini berada di beberapa presiden. Terjadi perubahan dinamika itu kita ada di situ. Tapi komunikasi langsung dengan presiden itu baru kita rasakan di era Pak Jokowi. Saya kasih contoh. Nanti ketua umum juga tinggal kalau salah beliau mengatakan salah. Misalnya 2014 itu dia mau komunikasi dengan kita, apalagi masalah Papua. Itu beliau concern, ya. Concern masalah Papua. Tema kita adalah rakyat Papua ingin sejahtera di bawah pemerintahan Jokowi. Itu tema pertemuan. Dalam pertemuan itu kita menyampaikan pikiran-pikiran, kebetulan saya yang presentasi, dan beliau setuju. Ya, saya pikir beliau ini sudah lupa, gitu ya. Suatu ketika kita ada pertemuan di Rotendao 2018 ya. Ya, awal 2018. Awal 2018. Saya cuma menanyakan aja kepada beliau, Pak Presiden, terima kasih Bapak sudah bolak-balik Papua, sudah lakukan. Cuman ada satu yang belum. Beliau nanya apa? Ya kan dulu Bapak setuju TOB, daerah otonomi baru, pemekaran provinsi. Itu nggak nunggu mikir-mikir lagi, tapi di sebelah itu kan ada KSP. Ya, waktu itu Pak Teten Mas Duki. Ini Pak Ketua saksi ya, jadi saya nggak bisa ngomong. Beliau langsung bilang, Pak Teten, untuk Papua cabut moratoriumnya. Itu Papua khusus. Nah ini sejarah yang membanggakan bagi saya pribadi loh. Artinya saya ini siapa gitu. Yeah. Ya. Terus Barajp itu apa sih? Pertanyaannya gitu. Tapi begitu beliau mendengar dan beliau tahu apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuatu yang dirasakan rakyat banyak. Jauh. Dan hari ini kita dapat 4 provinsi baru, 3 di Papua, 1 di Papua Barat. Kalau ini sudah dikasih, orang nanya saya misalnya, itu Jokowi sudah sebentar lagi 2 periode sudah selesai. Saya bilang, kalau bisa tambah 1 periode, harus. Kenapa? Karena real apa yang dia lakukan gitu. Ya, jadi dengan Jokowi itu bukan basa-basi, bukan ngomong kosong, tapi real diberikan. Kita di Papua itu mengalami. Bayangkan 18 tahun setelah Indonesia merdeka, Papua atau Irian Barat saat itu belum menjadi bagian secara de facto di dalam kekuasaan negara kesatuan Indonesia.
walaupun pengakuan de jure-nya wilayah sampai Sabang Merauke itu bagian dari Indonesia. Tapi masih 18 tahun terjadi tolak tarik. Setelah itu kita berada pada pemerintahan Orde Lama beberapa saat, kemudian Orde Baru 32 tahun, kita memasuki reformasi. Kita baru dapat dampaknya kemajuan itu di era Jokowi. Terus alasan apa kita mau menolak beliau? Ya, tidak menerima beliau. Ya, tidak ada lagi alasan yang membuat kita bilang Jokowi gagal. Apa yang dilakukan sekarang ini menurut saya Republik ini, kalau ada yang menganggap bahwa Jokowi gagal dalam melaksanakan program visi misi pembangunan nasional, saya kira orang itu paling bodoh. Karena saya rasakan, kita Papua rasakan, kecuali bangsa ini mau bilang Papua bukan bagian dari Indonesia, ya karena masalah. Tapi Jokowi membuktikan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan gerakannya Jokowi dirasakan oleh kami masyarakat Papua. 4 provinsi, bos. Mau dapat di mana? Provinsi lain nggak dapat bagian itu. Dan itu jawaban Jokowi yang spontanitas. Nah, ini Pak Ketua bisa memberikan tambahan, sehingga apakah yang saya ngomong ini benar atau tidak, karena ini kepada publik kan begitu. Papua itu unik. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tapi wilayahnya sangat luas. Kalau wilayah seluas itu hanya diurus oleh 2 gubernur, nggak bakal sanggup. Nggak tahu sampai kapan dia bisa setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Maka solusi pemecahan sehingga saat ini menjadi 6 itu merupakan solusi tercepat untuk membangun Papua, supaya bukan cuma di Papua, supaya kawasan timur Indonesia ini tidak melihat saudara-saudaranya di kawasan barat tidak lagi dengan kepala mendongkak, tapi lebih landai karena sudah hampir sama. Tadi ini masalah undang-undang itu ya. Undang-undang itu, Bro, saya kan dulu saksi bagaimana Jokowi menjawab teori. Ya. Jadi itu 2 kali. Pertama beliau masih sudah menang pemilihan, tetapi belum dilantik. Jadi itu di kantor balai kota Jakarta, bicara tentang Papua, pemecahan provinsi, penambahan. Setelah itu yang kedua di Rote. Yang bicara dia. Nah, beliau mengaspirasi, dan itu sebenarnya yang beliau lakukan adalah amanat undang-undang. Pak Jokowi lakukan itu amanat mukadimah. Papua punya hak untuk maju. Maluku punya hak untuk maju. NTT punya hak untuk maju. Nah, Maluku Utara, Papua, pokoknya ini secara Papua secara keseluruhan, Maluku secara keseluruhan, NTT, Nusa Tenggara secara keseluruhan. Tapi selama ini enggak. Padahal itu yang tadi saya mau bilang, itu amanat undang-undang, mukadimah. Nah, maka undang-undang itu tidak menjamin daerah kami dibangun, baik yang lama maupun yang baru. Pak Jokowi, ya, beliau menjamin dan beliau membangun daerah kami. Siapa yang lebih penting? Pak Jokowi atau undang-undang? Untuk kami manusianya, orangnya. Ini karunia. Jadi kalau bicara 3 periode, kami bicara saja. Itu mudah-mudahan ditangkap oleh para penguasa di langit yang ada di gedung kura-kura sana. Ya kan, bahwa ada loh aspirasi beliau lebih lama menjadi presiden. Karena kalau kita sia-siakan beliau, yakinlah negara ini, negeri ini ke depan akan saling mengutuk bahwa kita menyanyiakan kesempatan menjadi negara maju hanya karena kita terikat oleh undang-undang.
Pada akhirnya undang-undang menghambat kemajuan negeri ini. Malam itu. Makanya saya bilang tadi, undang-undang itu kan produk manusia. Ya kan? Benar-benar. Produk politik, produk manusia. Ya. Hanya yang tidak bisa dirubah itu Alkitab sama Al-Quran. Di undang-undang yang sudah diamandemen, undang-undang reformasi ini juga cuma pasal 37 ayat 5 yang menyatakan satu-satunya yang tidak boleh dirubah adalah NKRI. Ya. Artinya yang lain boleh. Harga mati. Ya. Dan sebenarnya secara eksplisit pembukaan tidak boleh dirubah karena itu menghilangkan akar sejarah kita kepada yang namanya kearifan lokal, dari mana negeri ini terbentuk sebagai bangsa. Ya artinya bahwa secara keseluruhan bagian-bagian itu ada yang bisa dirubah. Ya kan? Kalau tadinya tidak, karena memang itu rohnya di situ. Tapi pada batang tubuh kan ada bagian yang bisa dirubah. Termasuk pasal 7. Kita ingin negara ini maju. Ya, kalau kepentingan politik lebih tinggi daripada kepentingan membangun bangsa ini, ya harus para elit politik di negara ini merekonsiliasi diri untuk berpikir tentang teriakan masyarakat Indonesia. Ya, kami ini mendapatkan jawaban 3 periode ini bukan karena kami ini relawannya beliau, kemudian kita bicara Jokowi 3 periode dan dalam kepentingan dan kapasitas seperti itu. Ini suara rakyat. Kita punya testimoni, kita punya waktu-waktu di mana bersama dengan rakyat dan rakyat mengatakan Jokowi itu presiden yang cocok untuk Indonesia. Mau saya kasih satu contoh itu Papua, mereka bilang kalau Republik ini nggak mau dia jadi presiden, biar aja jadi presiden di Papua. Gitu. Kan ekstrim lagi kan? Ya kira-kira begitu. Tapi kan ini kan kalau kita tahu nih bahwa ada satu lembaga khusus nih, Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dia bisa mengakomodir untuk misalnya ketika masyarakat merasa ada ya. Itu Bara JP nggak mencoba menempuh ke arah situ nih, karena terbaru ini kan kalau tidak salah saya ada baca-baca nih ada yang juga menggugat soal ada dua. Ya. Jadi undang-undang dasar tidak bisa melalui Mahkamah Konstitusi, undang-undang bisa. Undang dasar nggak bisa. Undang-undang dasar itu ininya ada di MPR memang, di gedung kura-kura itu. Tapi kayaknya ada, kalau saya tidak salah baca nih, kalau saya tidak salah baca ada yang permohonan yang dia sedang gugat di MK tentang itu jabatan 2 periode itu. Kalau saya tidak salah, undang-undang dasar itu tidak bisa ini oleh MK, harus di MPR. Jadi itu sudah ranah politik. Terus undang-undang kita ini memang agak ini ya, kita bicara bahwa negeri ini didirikan, orientasi ekonomi kita itu kan seperti koperasi kerakyatan. Yang ada sekarang itu kan sangat-sangat liberal, itu tergantung pada kebijakan pasar global. Proteksi yang disiapkan oleh pemerintah tidak bisa maksimal karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi banyak rancunya. Makanya bagi saya pada waktu negeri ini didirikan dan kita pakai undang-undang itu sekian lama, sempat kita punya undang-undang RIS, undang-undang tahun 1950, setelah itu Bung Karno melalui dekret 5 Juli kembali kepada undang-undang dasar 45. Ininya bahwa ya udah paling tepat itu sebenarnya undang-undang dasar 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu yang paling tepat. Jadi jangan sampai orang-orang yang mengkhianati sejarah bangsa itu justru karena punya agenda terselubung. Yang saya khawatir sebenarnya tiba-tiba suatu waktu ini bukan lagi negeri kita.
Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, apakah pasti tidak akan membangun kawasan Indonesia Timur kalau mereka jadi presiden? Belum tentu, bisa saja mereka bangun kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal Republik ini. Tapi untuk masalah ini saya nggak mau coba-coba loh. Ini sudah terbukti Pak Jokowi bangun. Nah, tunggu dulu, jangan coba-coba dulu nih. Minimal sampai sekian tahun ke depan, jangan dulu. Ada jaminan bahwa pembangunan itu akan merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Itu jaminan yang Pak Jokowi berikan. Ya, kok saya nggak belum bisa move on, membayangkan bahwa sebentar lagi berpisah dengan beliau. Tak segampang itu katanya itu lagi. Ada lagunya tuh. Ya menarik, tapi sudah berarti para JP sudah melakukan komunikasi dengan ke gedung DPR MPR. Enggak juga. Enggak. Hanya bersuara Jadi, seperti ini Bang. Gitu. Ya, kadang-kadang kami dianggap orang aneh. Dan satu lagi yang saya mau tegaskan, apakah Pak Jokowi mau? Enggak, beliau tidak mau. Ya, berapa kali kan Pak Jokowi berstatement bahwa dia tidak mau. Kami aja. Tapi kami mau. Rakyat mau. Tapi saya berkaca pada waktu beliau sebagai gubernur, kami usung sebagai presiden. Beliau tidak mau. Tapi begitu Ibu Pertiwi memanggil, beliau tidak bisa mengelak. Dia akan lakukan apa saja yang terbaik. Jadi sebenarnya pada waktu kami mengusung beliau menjadi lebih lama menjadi presiden, sekaligus kami menuntut pengorbanan lagi dari beliau. Mudah-mudahan beliau mau. Bangsa. Ya, terbaik untuk saat ini beliau yang terbaik bagi kami ya. Di Rapimnas kemarin, nah ini siapa tahu kan ada bicara-bicara yang kita media tidak tahu nih, apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi tentang hal itu. Suksesi kepemimpinan. Iya, tentang 3 periode itu. Oh, wah, beliau saya udah bilang kan beliau sejatinya tidak mau, tapi kami yang mau. Nah, belakangan kan beliau juga tidak menolak karena itu aspirasi, ya kan? Sebenarnya di Rapimnas itu satu dekade para JP itu beliau tidak berbicara tentang siapa. Beliau cuma berbicara bahwa hati-hati dalam memilih pemimpin. Terus ada yang beliau ini kan ke saya bahwa cawe-cawe yang diucapkan ke beliau, cawe-cawe itu beliau kan cawe-cawe ke ketua umum parpol. Ada program-program bangsa, program-program kenegaraan yang beliau diskusikan. Bukan melulu tentang calon pengganti beliau. Kalau calon pengganti beliau, beliau cawe-cawe khusus dong. Dengan Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Ini kan belakangan baru berkomunikasi. Tapi yang beliau lakukan kan melakukan komunikasi politik dengan ketua-ketua umum parpol. Jadi yang ini kan sebenarnya tentang program kebangsaan, program kenegaraan. Sebelum berakhir nih, saya dari tadi jadi mulai berpikir kalau Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, berarti kan pada JP ubah secara keorganisasi nama mungkin ya. Yang saya mau tanya nih, kalau pada akhirnya tiba-tiba Pak Jokowi memberikan sinyal pasti mendukung salah satu kandidat, apakah Bang JP akan mungkin ganti baju ya, gitu ya, ganti baju mendukung ke tokoh tersebut atau bagaimana? Oh, ya, jadi begini, kita para JP itu setelah kesini ada berkamuflase beberapa istilahnya itu. Pertama orang menjadi barisan relawan jalan perubahan. Secara organisasi itu ada. Dan ini organisasi tidak berubah. Tetapi pemahaman bahwa barisan relawan Jokowi presiden sebagai kingmaker mendorong ini merupakan sejarah yang tidak bisa kita menafikan. Jadi dua organ ini tetap menjadi satu. Nah, soal nanti apakah siapa yang menjadi presiden terus kita harus mengubah, saya kira kita belum sampai ke situ. Kenapa? Karena di Rapimnas itu pun beliau berkata bahwa saya tahu bahwa ada calon-calon presiden yang juga menjadi perhatian dari kita. Tapi pilihlah pemimpin yang bisa
yang lebih baik yang bisa memimpin bangsa ini ke depan. Sehingga di kami para JP itu tetap menunggu beliau memberikan komando terakhir. Gitu. Walaupun beliau tahu 3 capres ini orang baik dan beliau juga sebutkan. Dan yang paling seksi buat kami para JP, 3 capres ini memberikan testimoni selamat ulang tahun testimoni mereka kepada para JP. Sehingga kami merasa bahwa wah, ini organisasi relawan yang bisa memberikan kontribusi dan dihargai oleh ketiga capres. Tapi kami masih tetap kepada fatwanya Pak Jokowi. Melanjutkan tentang 2 organisasi BARA-JP, Barisan Relawan Jokowi Presiden dan Barisan Relawan Jalan Perubahan. Barisan Relawan Jokowi Presiden ini didirikan dengan idealisme. Mereka tidak akan cawe-cawe bahkan untuk program. Maka yang melakukan cawe-cawe untuk program jadi program untuk membantu pemerintah, membantu Pak Jokowi, itu Jalan Perubahan. Itu kita dirikan. Ini kalau Jokowi Presiden fokus politik. Fokus mendorong Pak Jokowi seperti itu ya. Itu kayak apa namanya, orang mau apa, itu gong kita di situ. Gong politik kita di situ. Ditanya misalnya Barisan Relawan Jokowi Presiden bunyinya kemana, itu getoknya itu Jokowi. Satu lagi yang saya mau tambahkan kayak begini. Kami beberapa orang anggap kami ini seperti pengkhianat karena tidak mendukung salah satu calon. Kami BARA-JP ini mungkin tak pandai membaca arah angin, tapi kami tahu apa artinya setia. Jadi pada waktu Pak Jokowi masih jadi presiden, belum ada komando dari Pak Jokowi kemana. Untuk kami, bentuk kesetiaan kami adalah kami menunggu perintah. Teman-teman lain bisa punya pilihan mendukung calon yang lain, tapi definisi setia bagi BARA-JP adalah betul-betul nunggu dari beliau. Bukan cawe-cawe mendukung ini yang lain. Tahu-tahu Pak Jokowi bilang mendukung calon yang berbeda, bagaimana posisi mereka? Masih relawan Jokowi dan Pak Jokowi masih presiden loh. Sikap kita tuh tegak lurus. Tunggu, betul-betul tunggu perintah Pak Jokowi. Kalau dari BARA-JP sendiri nih, ada kriteria khusus nggak sih, maksudnya sosok yang bisa menggantikan Pak Jokowi, atau pernah dibahas nggak sih kriteria, wah oke nih, bukan Pak Jokowi tapi minimal dia harus seperti ini gitu. Ya, saya kira di kami memang ada diskusi-diskusi internal, tapi itu bukan merupakan keputusan organisasi. Bahwa calon A begini, B begini, calon C begini. Dan semua calon yang sudah membuat booming Republik ini dengan rencana Pilpres 2024 itu, dalam pengamatan kami semua baik. Tapi sekali lagi saya bilang tadi, bahkan dalam beberapa rapat pleno kami, sikap tegas adalah bahwa jika ada yang mendukung capres selain sikap BARA-JP, maka itu bukan sikap BARA-JP Pribadi atau dan kami tidak bisa larang kan. Nah, itu kan hak mereka berpolitik. Tapi sikap BARA-JP adalah tetap menunggu fatwa daripada Jokowi. Ya memang orang bisa bilang kami ini orang gila atau kayak apa ya, buat kami ya nggak apa-apa lu bilang kita orang gila, nggak ada masalah, kita punya hak berpolitik. Bahkan di BARA-JP pun ada teman-teman dari partai-partai politik yang mereka harus tunduk dan taat kepada aturan partai. Tapi akhirnya sikapnya sama juga, dalam Rapimnas itu sikapnya sama. Ya sudah, risiko partai mau eksekusi kawan-kawan yang ada di partai politik itu terserah, tapi sikap BARA-JP kita dukung. Kita itu tegak lurus sama Jokowi. Sudah, tidak ada lagi cerita di pinggir jalan bahwa BARA-JP seperti apa. BARA-JP tegak lurus. Satu lagi, kalau bagi saya tiga nama yang
selama ini sudah beredar ya, tiga besar ini. Mereka layak, mereka cerdas, mereka pintar. Tapi ada satu yang sikap Pak Jokowi yang mereka tiga harus belajar. Mereka bertiga adalah orang yang sangat pandai berbicara, cerdas berbicara. Pak Jokowi orang yang pandai mendengar. Itu bedanya. Ini sih tapi sangat menonjol ya. Ya, justru karena beliau mendengar, beliau mendapat info apa yang harus beliau lakukan. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang, tidak pernah menampilkan dirinya seolah-olah mengajari orang. Beliau mendengar, baru beliau kasih solusi. Atau beliau yang mengeksekusi. Luar biasa. Ini saya benar-benar kehabisan pertanyaan nih karena Barjep tegak lurus, nggak mau digoyang, Ya, sama sekali nggak mau digoyang. itu bawaan Oro. Iya bawaan. Mungkin kalau cocok bilang bandel ya bandel. Iya. Bandel. Dan juga jelas-jelas sejak pertanyaan dari awal menyatakan bahwa tiga tokoh yang saat ini sudah digadang-gadang ya mereka tokoh-tokoh Ya. putra terbaik bangsa ya. Tapi kembali lagi Barjep bilang ya tidak, tetap Jokowi. Nanti setelah Pak Jokowi. Kalau terjadi perubahan politik secara nasional, ya itu silakan aja. Nah, kita menunggu dan Pak Jokowi tentu akan membawa para JP ke capres yang bakal menang. Nah, itu kan beliau punya insting politik dan sebagainya. Apakah ada komunikasi politik untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini? Sebetulnya disitulah pertaruhan kami. Tetap sayang gitu, naik seorang presiden ini tidak diperhatikan. Pertaruhan kami adalah kalau alam lah ya, negeri ini menyadari Jokowi sudah melakukan perubahan, kemudian sebelum di Minang di KPU misalnya terjadi perubahan signifikan dan Jokowi melanjutkan pemerintahan ini atau pemilu pilpres disetujui tiga periode kan beliau bisa maju lagi ya, maka negeri ini menurut kami akan berjalan lebih baik lagi karena beliau telah menunjukkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Saya sebetulnya begini, bicara cerdas dan lain-lain, ya kita sekolah, kuliah, tapi bicara bodoh-bodoh kita ini dengan presiden ini di depan mata ada orang teriak masalahnya langsung selesaikan itu. Yang begini kan susah kita dapat. Kalau masuk di dalam sistem birokrasi, panjang lagi Ya. untuk orang menjawab masalahnya. Kemarin kita di Bogor ada ibu-ibu ya Pak Ketua, sampai teriak mas. Berdiri Pak Presiden minta untuk diselesaikan Langsung eksekusi. malam itu saya dapat info Pak Hadi sudah dikontak sama, sudah diperintahkan masalah tanah. Dan dicaplok oleh para pengusaha kelapa sawit. Artinya yang begini-begini kita para JP banyak merasakan. Informasi kita naikkan, beliau eksekusi. Ya, itu satu dulu. Saya kira itu yang bisa kalau ditanya kenapa sih Jokowi banget ya itu. Ya menarik. Sebelum menutup nih, seperti biasa kalau di wawancara saya ini saya selalu meminta untuk narasumber saya untuk memberikan closing statement yang luar biasa. Ini karena kayaknya dari Pak Ketum dulu nih sebelum mengakhiri closing statementnya Pak Ketum. Bagi saya, bagi para JP, Pak Jokowi masih yang terbaik. Alangkah sayangnya jika kemampuan beliau tidak dimaksimalkan di sisa waktu yang beliau layak ya untuk terus menjadi presiden. Kita tidak sampai pada ranah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi minimal untuk teman-teman, sahabat, dan siapapun di luar sana yang setuju Pak Jokowi lebih lama menjadi presiden, bicaralah.
Karena dengan begitu suara kita bisa didengar dan ditangkap sebagai aspirasi oleh para petinggi yang ada di gedung kura-kura, di gedung MPR sana. Terima kasih. Saya Uce Gustapati, Ketua Umum DPP Barajepi. Wakil nih. Ya, saya closing statement saya lebih berorientasi kepada Papua ya. Artinya saya merasakan. Jadi perubahan yang sangat signifikan dialami hari ini oleh masyarakat Papua, yaitu menabrak aturan. Pemekaran itu dilakukan berdasarkan data demografi. Sementara Papua itu demografinya sedikit, tapi geografinya sangat tinggi. Dan ini argumentasi yang saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan beliau tangkap dan eksekusi dan memutuskan. Karena itu bagi saya, sebagai wakil ketua di Barajepi, sikap kami adalah, dan sikap saya dan sikap organisasi adalah tidak ada lagi untuk saat ini orang yang diizinkan Tuhan untuk melakukan perubahan di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan yang kita rasakan yaitu Jokowi. Karena itu pilihan kita hanya Jokowi. Harapan kita seperti disampaikan Ketua Umum tadi, semua orang yang merasakan tangan Jokowi membangun negeri ini berbicara bahwa kita rakyat bangsa Indonesia masih membutuhkan seorang Jokowi untuk meneruskan ini. Ya, soal teknis aturan saya tetap kembali kepada sikap saya, hanya Alkitab dan Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Ya. Undang-undang ada bagian batang tubuh yang bisa dirubah. Mudah-mudahan para elit politik Republik ini lewat partai politik yang digambarkan di DPR sana memiliki hati nurani yang sama dengan kami, bahwa Jokowi masih layak untuk meneruskan kepemimpinan nasionalnya ke depan, sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Ya, mudah-mudahan ke depan menjelang Oktober ada letupan-letupan yang tanpa kita sadari, tapi itu diizinkan Tuhan terjadi untuk perubahan. Tentang ketiga capres yang sudah kita menaruh hormat, mereka capres terbaik. Ya, walau alam situasi seperti apa, nanti kita lihat ke depan. Saya kira itu dari saya. Ya, Bang. Kita sampai juga di penghujung nih ya. Dan teman-teman, saya yakin pertemuan saya dengan Pak Uje, Pak Frans ini bukan yang terakhir ya. Karena kita akan melihat di akhir 2024 nanti, dan apapun keputusan nanti, saya sih berharap beliau berdua masih mau kembali datang lagi ke sini dan kita wawancara ya. Siap. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Uje atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sekian wawancara Bang Eki hari ini. Terima kasih. Ya.